Jadi kadang kita tidak digunakan dalam satu pekerjaan, akhirnya kita nggak diterima, itu bukan karena kita bodoh. Betul, Karena kita nggak cocok. karena kita belum tepat pada tempatnya. Betul. The right man in the right place. Benar ya, kayak gitu ya. Jadi harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kali ini kita kembali lagi dengan bagian Aku enggak. satu kali take guys. Jadi gini, kalau hari ini saya akan membahas mengenai rekrutmen kerja, yaitu terkait dengan wawancara HRD dan juga wawancara user. Bedanya apa sih? Lagi-lagi dengan partner cintaku, Partner crime. Banget sih. Jadi guys, kali ini saya sama Bu Gusti akan menjelaskan atau sharing mengenai perbedaan wawancara HRD dan juga wawancara user. Kita sering sekali dalam rekrutmen itu menemui yang namanya wawancara user. Tapi itu tergantung juga ya, tergantung perusahaannya, tingkatannya atau levelnya seperti apa. Jadi kita mungkin akan membicarakan secara general sesuai dengan pengalaman kita. Kalaupun ada perbedaan, mohon maaf ya, ini cuman pandangan kita dan sesuai dengan pengalaman kita. Kita buka aja langsung, Beb. Sekarang kalau abis ini kan anak-anak sudah mulai banyak yang lulus ya. Dan kalau kalian mempunyai usaha sih nggak apa-apa, itu akan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, sangat membanggakan. Kalaupun belum punya usaha dan ingin memulai berkarir, ingin bekerja di suatu instansi, kita akan sharing beberapa tahap-tahap atau step-step untuk rekrutmen, ya kan? Tapi lagi-lagi berbeda perusahaan. Kita sekarang adalah fokusnya wawancara HRD dan juga wawancara user. Yang lainnya, yang step lainnya kita skip dulu ya, yang dua ini dulu. Baik, kita mulai dari wawancara HRD. Aku dulu ya mungkin ya. Kalau HRD buat aku memang lebih kepada wawancaranya itu lebih ingin menggali kepribadian si pelamar ini, si orang yang mau ngelamar kerja ini. Tapi kepribadiannya seperti apa? Kamu ada masukan nggak? Ada pendapat nggak? Kepribadian apa sih yang biasanya ditanyain HRD ketika kita wawancara? Macam-macam sih. Kepribadiannya itu biasanya itu dari keseharian kamu, karakter kamu, bisa dari latar belakang keluarga, karena latar belakang keluarga itu akan juga mempengaruhi gitu kan. Terus habis itu dari loyalitas kamu jika kamu bekerja, loyalitas kamu terhadap teman. Nah, itu nanti akan mempengaruhi juga bagaimana nanti ketika kamu kerja kamu loyal selain pada perusahaan tapi loyal terhadap tim. Ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang klise mungkin ya. Untuk terkait karakter tuh biasanya kalau dari aku ya, pengalamanku begini. Mbak, selain bekerja ataupun pas kuliah, kamu biasanya menghabiskan waktu itu dengan apa sih? Nah, itu biasa ditanyain ya. Kalau saya sih Pak, berorganisasi sama saya, jujur saya suka main sih sama teman-teman nge-mall, paling tidak saya berinteraksi. Nah, itu kelihatan tuh ya. Oh enggak Pak, saya di rumah aja. Beda nggak sih Kak? Kelihatan kan kepribadian. Kalau dari kamu biasanya pertanyaan yang simple atau klise yang sering kamu temukan di wawancara HRD itu apa? Untuk menggali kepribadian. Aku tambahin dulu ya. Biasanya kalau untuk HRD itu biasanya bisa di pihak ketiga kan? Ya benar. Ya kan, ada konsultan gitu kan terkait dengan itu. Nah, kalau misalnya kalau dia menggunakan konsultan, biasanya yang dibaca adalah apa yang sudah kita kerjakan dalam psikotes kita, TPA, TIU, dan juga gambar-gambar lah itu misalnya. Psikotes lah ya. Psikotes lah semuanya gitu. Nah, apa yang ada dalam gambar vendornya kita? ya, vendornya. Ya, jadi pertanyaannya tidak pernah baku, tapi tergantung dari apa yang kita sajikan. Nah, bisa jadi seperti itu. Misalnya kalau pertanyaan yang bisa menggali kepribadian itu yang kayak apa? Misalnya kayak gini nih, kamu kalau misalnya di rumah kamu punya berapa bersaudara, kamu anak keberapa, apa yang kamu lakukan di rumah, kan halnya sangat simpel gitu. Ya, kalau misalnya ternyata seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Enti, bahwa Bu Enti bilang, oh ya saya sebenarnya suka berinteraksi sih gitu, kebutuhannya buat marketing, oh cocok banget. Karena nggak mungkin orang marketing itu diem, nggak mungkin. Tapi kalau kira-kira iya saya suka berinteraksi, saya suka jalan-jalan, saya suka pencicilan buat jadi auditor gitu kan, bekerjanya di bidang intelijen gitu kan, udah sebaiknya di-cut dulu gitu. Jadi bukan karena kita cheerleaders
Jadi kadang-kadang kita tidak digunakan dalam satu pekerjaan, akhirnya kita nggak diterima, itu bukan karena kita bodoh. Betul, Karena kita nggak cocok. Karena kita belum tepat pada Iya, tempatnya. betul. The right man in the right In the right place. place, betul. Benar ya, kayak gitu ya. Jadi harus jujur sih sebenarnya. Ketika gini loh guys, kalian kalau pas di HRD sejujur-jujurnya, kalaupun kalian tidak mau jujur itu resiko kalian nantinya. Iya. Kalau kalian itu mengada-ngada, ternyata kalian ditempatkan tidak sesuai passion kalian, ya udah resiko kalian. Iya, nggak sih? betul. Dan biasanya itu pun kalau kita nggak jujur kan pasti kelihatan. Iya sih, benar sih. Mata kita kemana-mana gitu. Intinya kalau HRD kalian persiapkan semuanya tentang diri kalian. Jadi kalau umpamanya kalian memang kebiasaannya seperti ini dari rumah, kalian persiapkan. Oh, aku besok kalau ditanya tentang karakter, aku harus bicara apa sih? Biasanya paling mentok nih ya, ditanyain begini. Kekurangan kamu apa? Kelebihan kamu apa? Wah, itu sebenarnya itu aduh, Tapi aku pernah juga tanya gini, pernah pacaran apa enggak? Karena aku dulu nggak pernah pacaran. Pacaran nggak ada, nggak pernah. Tapi cem-ceman lumayan. itu juga karakter. Itu juga karakter. Itu Berarti juga kamu tidak karakter. bisa berkomitmen. Itu sebenarnya yang kejadian sama aku dulu. Padahal kenyataannya bukan itu. Tapi ya mau nggak mau HRD ya menilainya dari situ, Iya. kayak gitu kan. Iya. Kepribadian kalian kayak gitu loh. Itu kalau di HRD. Jadi persiapkan semuanya mulai dari kalian itu kebiasaan kalian itu apa, cara kalian menghadapi lingkungan kalian itu Iya. seperti apa. Itu sebatas kalian dan lingkungan gitu ya. Itu sebatas kalian dan lingkungan kalian untuk berinteraksi. Tapi kalau di user itu beda lagi. HRD mau disampaikan lagi? Jadi ada tips ya. Tips Katanya, untuk wawancara iya. HRD? Hanya jawab apa yang ditanyakan. Ya. Ada orang yang suka Jangan banget ngomong kemana-mana. Oh, iya. Ada orang yang suka ngomong nggak sih? Kayak, kok kamu ditanyain ini nggak tadi? Enggak. Ya kayak gitu ya. Karena nggak ditanya. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Tapi ada orang yang nggak usah ditanya, dia udah ngomongnya sampai Jangan langsung gitu kan. itu seperlunya aja. Dan kalau wawancara HRD juga usahakan begini, kalau ditanya A jawab B, jawabnya A. Kalau ditanya B jawabnya B. Jangan ditanya A lari dulu ke D, lari ke ini baru nyampe A. Itu kelihatan kepribadiannya. Itu udah karakternya Udah karakternya udah nggak bagus kayak gitu ya. Tapi bukannya nggak bagus itu menurut saya sih dan kamu ya. Iya. Tapi kalau menurut perusahaan itu bagus, menurut ya Tapi kalau jadi broadcaster, Iya. jadi entertain itu bagus ya. bagus. Iya, bener. Pelawaknya kan. Bener, Bagus. bener, Itu bener. kan pekerjaan juga kan. Iya nggak sih? Itu improv ya. Iya betul. Oke, itu untuk yang HRD ya, simple. Nanti kita mungkin ada episode selanjutnya untuk kita membahas terkait HRD ini. Yang selanjutnya user. Ini menarik sekali nih ya, menarik banget. Kalau aku dulu pas aku kerja itu banyak banget tahapnya. Administrasi. Yang kedua 6 ya. Pak Yuli udah sama suaminya. Yang pertama aku administrasi, yang kedua aku ada wawancara awal, yang ketiga ada psikotes, yang keempat ada wawancara psikolog ada loh aku waktu itu, yang keempat ada wawancara itu WebGD terus saya. psikolog, habis itu user, habis itu tes kesehatan terakhir. Itu macam-macam. Kita fokus HRD sama wawancara user. Kalau user ini notabene itu biasanya kita berbicara langsung terkait bidang apa yang akan kita lamar. Bener gak sih? Kalau saya ngelamarnya accounting, wah itu udah ditanyain seputar itu. Mbak ngelamarnya apa? Accounting. Mbak, kalau menurut mbaknya cash flow pada keadaan seperti ini, wah bener gak sih? Pertanyaan seperti itu ya. Kalau menurut mbak seperti apa? Kalau di user ini? Tergantung perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya level BUMN yang sudah besar, BUMN kan juga ada benar. kecil. Mungkin Benar. mengalami hal yang seperti itu. Jadi mungkin setelah user yang dimaksud itu adalah direktur keuangan, misalnya accounting ya. Benar, direktur keuangan, manajer keuangan, Iya, direktur. itu adalah Nah, gitu user deh. guys, itu namanya user. Tapi user tertinggi lah gitu istilahnya kan. Terus tapi kalau misalnya di perusahaannya itu adalah perusahaan family business, kita akan langsung ketemu biasanya sama ownernya. Owner. Dan biasanya yang ditanyainnya, yang penting kalau bagi owner itu bukan itu sih. Apa? Kamu bisa nggak bantu aku di bidang ini? Ya begitu Iya, ya? iya, cuma itu aja. Itu Tapi kamu harus dari situ kalau ditanyain gitu toh, kan memang mereka nggak punya ilmunya. Apa ya? Inisiatif strategik yang kita punya gitu kan, dan masukan kira-kira kita itu apa sih nanti kontribusi positifnya bagi perusahaan Terhadap gitu kan. perusahaan itu ya. Intinya gini guys, sebenarnya kalau user itu gini, user itu tidak semua perusahaan, ya nggak sih? Hanya perusahaan-perusahaan tertentu ya yang wawancara langsung dengan user. Kembali lagi level perusahaannya mungkin ya. Bukan saya bicara tinggi rendahnya perusahaan, tidak. Ya kayak tadi family business kayak gitu ya. Biasanya terkadang cuman HRD aja, ya kan? HRD aja. Tapi
Tapi ketika wawancara HRD ada juga di situ user, biasanya ada yang kayak gitu. Tapi kalau untuk kelas-kelas tertentu itu habis HRD baru seminggu kemudian baru user. Pokoknya begini guys, user itu pokoknya itu yang level-levelnya yang sesuai apa yang kalian lamar ya. Bisa jadi manajer keuangan, manajer pemasaran, CEO. Wawancara kalian tuh sampai disebut dengan wawancara user itu lebih kepada mereka tuh cari chemistry-nya dengan kalian. Cocok nggak sih anak ini di bidang saya? Ya nggak sih? Benar kan? Ada tambahan nggak kalau kayak gitu? Chemistry antara user dengan kalian. Iya. Kadang-kadang sepinter apapun kalian tuh nggak penting. Yang penting bisa bekerja sama. Bener, itu pernah aku juga diajarin sama dosen dulu dan juga atasanku. Saya nggak butuh sih kalau kita tuh jangan cari yang pinter-pinter aja ya, yang bisa diajak kerja sama. Nah, dan gitu ya. bisa mengerti bahasa. Kan beda ya kalau misalnya sudah jadi bos tuh bahasanya sudah berbeda gitu loh dengan orang-orang yang level-level teman-teman kita gitu. Gimana caranya kita bisa membaca apa keinginan dia lewat bahasa tubuh gitu kali ya. Kayak gitu. Dengan bahasa-bahasa ya tatapan-tatapannya. Itu namanya chemistry guys. Makanya butuh si user ini wawancara dengan kalian. Nggak hanya dari HRD ya. Itu beda lagi. Pokoknya HRD sama user ini buat aku beda. Beda memang. Buat aku beda. Tipsnya kalau mamanya di user apa tuh? Tips misalnya di user. Kalau misalnya untuk perusahaannya itu besar, di mana usernya itu kan diwakilkan. Maksudnya nggak langsung direktur kan? Iya benar. Nah itu diwakilkan. Berbicaralah sesuai dengan pertanyaan. Ya betul. Soal sifatnya user itu adalah dinamis kan? Iya. Nah, aku sih benar ya. Jangan usah berbelit-belit. Iya. Dan paling yang ditanyakan itu ke depan, bukan ke belakang. Iya kan? Misalnya seperti apa pertanyaannya? Ini kan ke depan, ini kan perusahaan ini mau go ke publik ya. Terus begitu, kamu gimana? Sebagai kamu seorang accounting, nanti kamu kira-kira bisa memberikan apa? Kamu ceritakan gitu kan. Oh iya Pak, ini seharusnya gini-gini nih. Saya memang sebelumnya belum punya saya fresh graduate, belum punya pengalaman, tapi dengan saya bergabung, saya akan memberikan kontribusi gini-gini nih untuk menuju perusahaan Bapak itu jadi the bestnya go public. Nah gitu misalnya kan. Ya, oke. Tapi kalau untuk perusahaan kecil, maksudnya bukan perusahaan kecil ya, perusahaan yang langsung kita bisa menemui itu langsung ownernya, itu sebaiknya kita berbicara tidak terlalu to the point, karena kita harus menjual. Biasa saya di situ tuh langsung ditanya income minta gaji berapa. Benar. Nanti guys, kalau untuk masalah gaji aku beda lagi dong. Iya. Enak. Jadi gini guys, kalau user itu pokoknya kan bener, sebelum kalian wawancara user, malamnya kalian harus belajar bener-bener bidang yang akan kalian lamar tersebut. Kalau saya pemasaran, pasti saya kan ketemu nih, nggak hanya manajer pemasaran, akan ada manajer keuangan. Mbak Wenti, habis ini kita launching produk baru nih. Nah kan Mbak Wenti pelajarin dulu di internet gitu kan. Pelajarin dulu kalian kalau Mbak Wenti ada produk baru seperti ini. Ya minimal sebagai pegawai baru apa Mbak Wenti ini. Nah rencananya plannya seperti apa sih? Itu memang sudah lebih menjurus sekali guys. Udah nggak bicara kamu tuh saudaranya berapa. Iya, sudah nggak ngomong-ngomong kayak gitu lagi. Bener ya? Ada tambahan nggak? Dan kita juga harus searching sebanyak mungkin gitu kan. Bener, searching referensi ya. Ya referensi lah gitu atas perusahaan yang kita lamar gitu. Bener banget, kamu harus tahu produk knowledge dari perusahaan tersebut. Kalau kamu daftar di atau ngelamar di perusahaan kamu nggak ngerti sama sekali tentang profilnya, habis ya nggak sih? Iya, saya nggak tahu sih, pas saya baru tahu aja. Bener. Kurang ajar banget gak sih? Itu bikin cekek uangnya gitu kan. Jadi nggak terlalu tahu tuh nggak boleh. Aku agak cerita ya, tapi berapa tahun yang lalu akhirnya aku nggak jadi juga. Aku keterima tapi nggak jadi juga masuk di perusahaan itu. Aku waktu itu pernah ngelamar di PT ya, perusahaan apa ya itu ya, bergerak di bidang dia tuh jual beli alat-alat listrik gitu loh. Nah gitu, sampai dia itu akhirnya bikin perusahaan dan perusahaannya tuh besar. Aku iseng dong nyari-nyari kan, akhirnya ternyata si pemiliknya Pak Hui itu ternyata pernah dipanggil Kick Andy. Nah gitu. Kamu gak kenal gitu? Kenal, akhirnya aku udah browsing. Iya, awalnya kamu gak kenal. Gak kenal kan? Kurang ajar banget. Kurang ajar banget kan, padahal terkenal gitu orangnya kan. Bapak, saya sebenarnya sudah iseng-iseng aja gitu, sudah lulus semuanya, tinggal wawancara user. Saya sebenarnya sudah ini loh, sering loh mengikuti profilnya Bapak punya buku ini kan. Itu bikin orang seneng loh. Itu buat orang senang, apalagi user gitu kan. Bener kan? Iya, beneran. Gitu ya. Pokoknya itu adalah di user. Sebenarnya simple sih guys. Pokoknya perbedaannya yang mencolok itu. Kalau mamanya di HRD itu memang lebih, hai Bu,
jadi nggak enak nih ada ownernya. Kalau di HRD itu lebih kepada kepribadian kalian harus benar-benar siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan muncul tentang kepribadian kalian. Searching itu di internet banyak banget ya. Yang kedua adalah user. Pokoknya user ini adalah sesuai dengan apa yang kamu lamar. Terakhir ada yang mau disampaikan? Sudah cukup ya. Semoga bermanfaat. Kita akan ada yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.